Pemirsa, setelah 3 tahun menjalani proses hukum yang panjang dan melelahkan, Edi Gunawan alias Kimlay akhirnya dinyatakan bebas dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jambi. Dalam kasus dugaan pencurian yang dilaporkan oleh saudaranya sendiri, Majelis Hakim menilai Kimlay tidak bersalah. Sidang putusan kasus dugaan pencurian dengan terdakwa Edi Gunawan alias Kimlay digelar di Pengadilan Negeri Jambi, Kamis 22 Mei 2025. Dalam sidang tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dan menyatakan Kimlay bebas murni dari segala tuduhan. Hakim menyatakan barang-barang seperti alat komputer, alat berat, hingga mesin yang sebelumnya disebut sebagai barang curian, sejatinya adalah peninggalan orang tua yang diamankan oleh Kimlay sebagai salah satu ahli waris. Barang-barang tersebut akan dikembalikan kepada ketiga ahli waris, yakni Edi Gunawan, kakaknya, serta pelapor sendiri, Henry Gunawan. Saat diwawancarai, Edi Gunawan alias Kimlay mengaku lega atas putusan tersebut dan berterima kasih kepada Majelis Hakim atas profesionalisme dalam memimpin persidangan. Ia menyebut kebebasan dirinya ini adalah hasil dari perjuangannya selama 3 tahun mencari keadilan. Namun kebebasan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Kimlay menyatakan masih menanti kepastian hukum atas 5 laporan lainnya yang telah ia buat. Di antaranya dugaan pemalsuan tanda tangan dan sidik jari almarhum orang tua, pencurian uang rekening, hingga hilangnya 3 unit alat berat. Hari ini sidang putusan sidang yang nomor 37 yang dituduh mencuri. Alhamdulillah hari ini diputusin bebas. Semua hak-hak terdakwa sesuai bacaan dari Yang Mulia, alat komputer kembaliin ke ahli waris melalui saya terdakwa. Jadi hari ini saya udah bebas. Terima kasih Yang Mulia bisa memutuskan yang seadil-adilnya, ya sesuai harapan saya juga lah. Jadi cukup lama perjalanannya, hampir 3 tahun. 22 Agustus ya dilaporin, saya ditahan 25 Agustus sama kepolisian, terus saya ditahan juga sama jaksa 3 hari sebelum Imlek. Inilah duka yang sangat mendalam. Sukanya hari ini diputus bebas. Cukup perjalanannya cukup jauh lah. Kalau selama 3 tahun saya rasa udah berapa lama nih? Cukup banyak ini. Ya kan? Nah itu. Gimana Bang, langkah selanjutnya nih? Langkah selanjutnya kita tunggu lagi, karena saya lihat dari kasus yang sudah saya laporkan ke Polda, semua sudah ada. Tinggal saya yang melangkah lagi nih, mengecek laporan saya ke Polda, Polresta, dan ke Jambi Timur. Ya, ada beberapa yang sudah jadi tersangka, cuma belum diterima sama jaksa P21-nya. Kita harap jaksa juga bisa menerima P21, karena alat bukti yang kita buktikan dan penyidik lengkapi, saya rasa udah cukup lengkap, banyak. Jadi saya ada sekitar 4-5 laporan lagi lah. 4-5 laporan. Bang, tadi kan hasil ini sidang tadi kan mengatakan bahwa alat komputer dan berat itu kan jadi punya Abang. Dikembalikan ke waris, bukan punya saya. Iya. Saya waris, kakak perempuan saya termasuk Henry, pelapor. Jadi saya cukup bijak, saya rasa Yang Mulia memutuskan bukan dikembalikan,
ke saya sendiri, ke waris. Ya waris itu sesuai putusan perdata kita nomor 132, nomor 58 Pengadilan Tinggi sama nomor Mahkamah Agung 3845. Itu. Kemarin ada terakhir PK juga sudah nomor berapa ya? PK? Nomor 85 185 PK-nya. Itu sudah 40. Apakah ada upaya banding dari sebelah? Nah, kita tunggulah. Itu kan banding apa kasasi itu tergantung dari jaksa aja. Karena kemarin jaksa menuntut saya 4 bulan. Ya jaksa juga tahulah. Cuma dugaan saya juga dia nggak bisa memutuskan murni, bebas murni nggak bisa. Dia kan harus ada dari Jakarta lagi itu. Jadi mereka juga kendalanya di situ. Nah, jadi saya harap yang saya laporkan ini terkait akte perusahaan ini, dugaan saya ini pemalsuan tanda tangan almarhum dan sidik jari. Kebetulan kemarin Bang Hari ketemu saya nyari info-info, ya terima kasih lah Bang Hari hari ini ikut datang ke sini, JEK TV, semua media. Saya belum cerita aja masalah pemalsuan akte. Itu sudah saya laporkan, nanti saya kejar lagi pembuktiannya. Itu sudah jelas itu. Karena waktu saya dilaporkan di Polresta, tidak ada akte atas nama istri pelapor Yeni. Yang ada hanya Ibu Ani, ibu saya almarhum sama adik saya Hendri. Tahu-tahu waktu saya lapor nongol nama Yeni. Karena ini saya bukti pembuktian. Waktu di Polresta dia lapor saya nggak ada. Belakangannya dimaksud. Saya bilang mana? Terus waktu sita jaminan ya, kita tinjau ke lapangan. Semua hakim sita jaminan di bengkel ada mesin bubut, mesin bengkel hilang 3. Nah, makanya saya bilang penyidik, saya lapor, dia minta saya bukti saya beli. Saya bilang itu barang waris kok, saya harus ada kwitansi. Kenapa? Saya tanya, kenapa waktu Hendri melapor saya, penyidik tidak minta bukti bahwa Hendri beli? Inilah saya, bukan dugaan, kriminalisasi sesuai pesanan pelapor, kemauan pelapor. Ya kan? 3 unit loh saya lapor. Dia nggak mau terima, tapi nggak apa-apa. Nanti sudah hari ini nampaknya saya udah terakhir lah. Yang ini terakhir, jangan ada yang lain lagi. Sama unit alat berat, 3 unit hilang. Apa dia jual, apa dia sewakan? Kalau dia sewakan dia harus lapor saya dong. Pemegang ahli waris harus hitung-hitungan. Masih ada hak waris saya. Bukan dia terima sendiri. Nah itu nanti saya kejar. Supaya JEK TV tahu, Bang Haryanto juga tahu, semua media. Saya akan kejar ini. Bukan berhenti di sini aja, saya tetap kejar. Pencurian uang lagi. Saya tidak mengatakan pencurian uang. Bukan dugaan lagi, pencurian uang. Kalau ditransfer sekali oke lah. Kalau beberapa kali, nggak mungkin dong. Ini akan saya kejar. Sudah lapor ke Polda. Buktinya semua sudah ada. Rekening korannya sudah ada. Ke rekening Hendri semua. Semua ke rekening Hendri. Sayang waktu itu pembuktiannya kita mau lihat di ATM sudah nggak tahu lah, BCA sama ini nggak bisa lihat. Tapi yang jelas uang rekening almarhum semua masuk ke Hendri. Bukan sekali, beberapa kali. Kalau beberapa kali kan sudah perencanaan pencurian. Kalau dia ngamankan, kalau dia ambil, dia bagi ke kita 3 itu masih oke. Namanya dia punya dia yang membagi, kita terima sesuai porsinya. Tapi dia memiliki sendiri.
Itu. Hah? Baik. Jadi saya rasa hari ini hakim cukup bijaksana sesuai harapan saya. Ya, mudah-mudahan media juga tolong ditayangkan biar orang tahu semua. Cukup, terima kasih. Diketahui laporan yang dibuat Edi Gunawan alias Kimlay kepada adiknya Hendry Gunawan itu saat ini tengah diproses oleh pihak kepolisian di Polsek Jambi Timur, Polresta Jambi, dan Polda Jambi. Kimlay berharap penegak hukum maupun jaksa segera memproses laporannya dengan seadil-adilnya dan mengungkap semua kebenaran. Heri Zulkifli, JEK TV, melaporkan.